Ya, selamat sejahtera bagi kita semua. Pada saat hari ini kita boleh bersama-sama berkesempatan untuk belajar kembali, menggali kebenaran firman Tuhan. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari khususnya di dalam kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Namun sebelum itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkenan mengikuti pendalaman Alkitab online pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu apabila kami masih Engkau beri kesempatan untuk kembali merenungkan, membaca kebenaran firman-Mu. Ini merupakan ajakan-Mu ya Tuhan. Ini merupakan Tuhan kemurahan-Mu yang boleh kenyatakan kepada kami supaya kami masih bisa untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan oleh karena itu hati kami boleh dilembutkan. Kami semakin Tuhan didorong oleh Roh Kudus untuk semakin taat kepada Engkau. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, akan saya bacakan terlebih dahulu di dalam Lukas pasal 22 ayat pertama sampainya yang kedua. Di sana perikop berjudul rencana untuk membunuh Yesus. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Saudara-saudara, setelah beberapa waktu lamanya Yesus mengajar kepada kita supaya kita semua berhati-hati, berjaga-jaga dan waspada. Maka pada kesempatan ini, di dalam Lukas pasal 22, kita akan dibawa masuk dalam situasi di mana Yesus akan menuju kepada puncak hidup dan karyanya, yaitu wafatnya di kayu salib dan kebangkitannya yang mulia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari raya roti tidak beragi atau yang disebut sebagai Paskah adalah hari raya keagamaan yang besar dari agama Yahudi di samping dua hari raya lainnya, baik itu Pantekosta maupun juga hari raya yaitu Pondok Daun. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari raya tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat ini menjadi satu konteks yang akan mewarnai dan menjadi satu setting untuk mewujud nyatakan rencana dan karya Allah terhadap penebusan yang dilakukan oleh Yesus kepada manusia. Hari raya roti tidak beragi adalah konteks di mana Yesus akan mati sesuai dengan rencana Allah yang terlebih dahulu direncanakan oleh Allah sebelum segala zaman. Ayat 2, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Saudara-saudara, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini menjadi salah satu instrumen untuk bagaimana rencana Allah itu menjadi nyata atau terwujud di dalam rencana penebusan itu. Di sini imam-imam kepala menjadi salah satu alat bagi rencana itu. Tetapi kita melihat saudara-saudara di dalam ayat 2 ini, dalam satu perspektif yang lain, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Mereka memiliki rencana membunuh Yesus, berbeda dengan rencana Allah Bapa untuk menyerahkan putranya yang terkasih, putranya yang tunggal bagi penebusan dunia. Kalau Allah Bapa menyerahkan putranya bagi dunia adalah alasan kasih, karena dunia perlu ditebus, dunia perlu diperbaharui, dunia perlu dimenangkan. Tetapi imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini memiliki rencana di dalam hatinya untuk membunuh Yesus oleh karena kedengkian, oleh karena hatinya yang tidak suci kepada Tuhan.
Ini sungguh ironis sekali. Bagaimana imam-imam kepala yang disebut sebagai suatu kelompok rohaniwan yang menjunjung tinggi kesucian hidup, bahkan dikatakan sebagai pengantara antara Allah dan manusia, dan ahli-ahli Taurat sebagai orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang mengerti firman Tuhan, orang-orang yang mengerti hukum-hukum Tuhan, tetapi hatinya tidak sesuai dengan apa yang mereka emban seharusnya. Tidak sesuai dengan jabatan yang mereka terima sebagai pengurus rumah Tuhan. Maka tak heran Tuhan melihat kedalaman hati setiap manusia, termasuk di sini imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Maka kita melihat mereka sebagai pengurus rumah Tuhan, sebagai imam-imam, sebagai wakil-wakil Tuhan yang berdiam di dalam bait suci, yang mengajar kebenaran firman Tuhan. Kita lihat bagaimana kecaman-kecaman Tuhan yang luar biasa terhadap mereka, bahkan tempat di mana mereka bersarang, yaitu di bait suci yang mereka jadikan sebagai sarang penyamun. Kalau kita lihat khotbah-khotbah Yesus sebelum pasal 22 ini akan dihancur luluhkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menjadi satu pelajaran bagi kita, khususnya untuk para pejabat-pejabat gerejani, baik itu majelis, baik itu para pendeta, para rohaniwan, para aktivis. Berat menyandang nama seorang majelis, berat menyandang nama seorang rohaniwan, berat menyandang sebuah nama pendeta ataupun sebagai penginjil ataupun sebagai guru agama. Sejauh mana hidup kita mencerminkan jabatan yang kita terima di dalam struktur organisasi keagamaan kita sebagai agama Kristen. Untuk itu, saudara-saudara, ada hal yang sangat begitu perlu di dalam hati kita, sehingga apa yang keluar dari diri kita itu adalah kebenaran, yaitu takut akan Allah. Maka kalau kita lihat di dalam ayat 2 bagian akhir, rencana mereka untuk membunuh Yesus ini tidak serta-merta dapat dilakukan dengan seenaknya, tetapi mereka dalam satu perencanaan yang matang, dan itu dilakukan oleh karena mereka takut kepada orang banyak. Karena Yesus memiliki pengaruh yang luar biasa, dan pada waktu itu, saudara-saudara, sebelum peristiwa ini, bagaimana Yesus mengajar di bait suci, mengajar dimanapun, dan banyak orang-orang sangat simpatik dengan khotbah-khotbah Yesus yang tentu saja akan dapat mengurangi martabat ataupun harga diri mereka sebagai seorang imam ataupun sebagai seorang ahli Taurat. Maka rencana untuk membunuh Yesus ini harus segera diwujudkan. Mereka takut kepada manusia, bukan kepada Allah. Ini sungguh ironis. Ini sungguh aneh tapi nyata. Dan ini sangat begitu lucu. Bagaimana orang sebagai pengantara Allah kepada manusia, bukan takut kepada Allah tetapi takut kepada manusia. Bagaimana orang yang mengajarkan kebenaran Alkitab, kebenaran kitab suci, bukan menjadi teladan yang baik, tetapi oleh karena mereka bukan takut kepada Allah, kepada firman-Nya, tetapi takut kepada manusia, maka yang keluar di dalam hatinya adalah kebusukan-kebusukan. Biarlah ini menjadi satu bahan introspeksi bagi setiap kita masing-masing, siapapun itu, terutama bagi kita semua yang menjadi pengurus-pengurus penata layanan di dalam rumah Tuhan. Kita takut kepada siapa ketika kita melayani umat Tuhan? Kita takut kepada manusianya atau kepada jemaat itu? Atau kita takut kepada Allah? Oleh karena rasa takut-takut yang banyak ini, takut jemaat berkurang karena mungkin kita mau mengajarkan kebenaran seutuhnya, maka usaha-usaha untuk menyenangkan manusia di dalam natur keberdosaannya itu, maka dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau hatinya takut kepada Tuhan. Yang penting aman, yang penting selamat, yang penting dikagumi oleh manusia. Itulah kegagalan orang-orang Yahudi secara khusus yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mereka masih menaruh kehormatan kepada manusia daripada mencari hormat di hadirat Allah. Lalu di dalam ayat yang ketiga, Yudas mengkhianati Yesus. Di dalam ayat 3 sampai yang ke-6.
Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Saudara-saudara, ini ada semacam klop, ada semacam konektivitas antara imam-imam kepala yang memiliki rencana busuk terhadap Yesus dengan Yudas Iskariot murid Yesus yang juga berkerinduan untuk hidup enak. Supaya dapat uang, dapat rezeki yang nomplok, sehingga ia punya rencana untuk menjual gurunya kepada mereka. Maka, saudara-saudara, ketika iblis masuk ke dalam Yudas, maka Yudas dengan serta-merta pergi kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait suci. Kalau kita lihat dalam bacaan-bacaan yang sinoptik, kita melihat bahwa peristiwa ini ditempatkan setelah pengurapan. Ketika Yudas melihat bagaimana nilai dari minyak pengurapan yang sangat begitu mahal ini, dan ia menganggap itu sebagai suatu pemborosan, maka iblis masuk di dalam hatinya, lalu dia langsung meninggalkan perkumpulan 12. Lalu dia menemui imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan kepala-kepala pengawal bait Allah. Saudara-saudara, ini sungguh sangat tragis sekali dan juga menjadi satu bahan pikiran bagi kita. Bagaimana seorang yang dipilih langsung oleh Yesus, Tuhan dan guru kita itu tega mengkhianati gurunya. Padahal kalau kita lihat ketika Yesus memilih ke-12 murid itu, Yesus berdoa semalam-malaman. Saudara-saudara, di luar rahasia pemikiran kita terhadap rencana agung Tuhan terhadap penebusan manusia yang berdosa. Tetapi di sini saya ingin lebih memberatkan bagaimana sikap kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang yang mengaku sebagai orang Kristen, terlebih lagi secara ekstrim mengaku diri kita sebagai murid-murid atau orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bagaimana sikap kita? Apakah kita seperti Yudas? Kita tidak menampik bagaimana kebutuhan Yudas. Ya, kalau kita lihat bagaimana di dalam situasi masyarakat Yahudi, mereka mengharapkan pembebasan. Mereka mengharapkan ketenangan masyarakat yang damai, yang aman, yang diperintah oleh seorang raja yang benar-benar pilihan Tuhan, yang mendatangkan shalom, yang mendatangkan damai sejahtera. Lebih-lebih Yudas ini, ya, yang bernama Iskariot ini, ya, kalau kita lihat saudara-saudara dalam beberapa literatur, bahwa kelompok Iskariot ini adalah kelompok-kelompok yang menentang penjajahan Romawi atas Israel. Tentu Yudas ini, ya, walaupun atau mungkin Yudas ini tidak termasuk di dalam suatu kelompok-kelompok tertentu, tetapi bagaimanapun juga Yudas ini memiliki garis nasab dari kelompok orang-orang yang menentang ataupun berusaha untuk membebaskan diri dari penjajahan Romawi atas Israel. Maka dari sini kita dapat sedikit mengerti di dalam Yudas, dalam diri Yudas, di dalam hatinya pun juga merindukan kebutuhan hidup yang damai, hidup yang tenang, hidup yang berkecukupan. Dan itu sama seperti yang ada di dalam diri kita. Tidak ada satupun dari diri kita yang tidak menginginkan hidup sejahtera, hidup yang aman, hidup yang damai, hidup dengan rezeki yang cukup. Kita semua menginginkan itu. Tetapi apa yang kita dapat lakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu? Apakah dengan jalan yang benar ataupun dengan jalan yang serong, yang menyimpang ke kanan dan ke kiri dari kebenaran firman Tuhan,
seperti yang dikatakan oleh Yosua kepada umat Israel. Tetapi di sini Yudas sungguh-sungguh malang. Saya mengatakan malang jauh sebelum ia harus menggantungkan diri dan binasa. Karena tindakannya adalah tindakan yang bodoh. Tindakannya adalah didorong oleh karena apa yang dituntut dari dalam dirinya, yaitu kepuasan jasmani, tidak terpenuhi. Mungkin ketika Yesus masuk ke dalam Yerusalem dengan begitu jaya, dengan dielu-elukan masyarakat yang begitu luar biasa, yang kalau kita lihat di sana orang-orang pemimpin-pemimpin Yahudi iri. Bagaimana melihat masyarakat yang luas dapat mengelu-elukan Yesus sedemikian rupa. Sungguh Yesus pada waktu itu menampakkan diri sebagai benar-benar sebagai raja yang benar-benar berkuasa, raja yang mengendalikan semesta, raja yang mengendalikan manusia. Setiap mulut dapat mengelu-elukan dia sebagai raja yang diberkati, yang siap membebaskan dunia. Mungkin pada waktu itu Yudas sungguh-sungguh berbunga-bunga hati. Tetapi setelah peristiwa itu, kita melihat khotbah-khotbah Yesus justru menyedihkan hati banyak orang. Bagaimana bait suci akan diruntuhkan, bagaimana seorang lain diselamatkan, yang lain tidak. Bagaimana orang Kristen harus berjaga-jaga dan waspada, bukan justru menjanjikan kejayaan, kemakmuran kepada pendengarnya. Sehingga melihat keadaan seperti itu, maka tak heran apabila Yudas mengalami kekecewaan. Saudara-saudara, di dalam ayat 5, ketika Yudas bertemu dan berunding dengan imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait suci, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka dan orang Yahudi sangat gembira, maka Yudas dengan mufakat akan mendapatkan sejumlah uang kepada Yudas, dari orang-orang bait suci kepada Yudas. Ayat 6, ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Inilah yang ada di dalam hati dan pikiran mereka. Mencari jalan yang baik untuk sesuatu yang baik. Mencari jalan yang baik untuk sesuatu yang jahat. Tentu kita tidak ingin hidup kita seperti Yudas. Banyak orang dengan gampang mengatakan sebagai orang pilihan Tuhan, tetapi cara hidup mereka atau akhir hidup mereka tidak melukiskan indahnya sebagai seorang pengikut Kristus. Memang begitu banyak masalah yang harus dihadapi oleh setiap manusia seperti Yudas, mengharapkan sesuatu yang enak, kesejahteraan, kecukupan, dan lain sebagainya. Tetapi jalan apa yang harus kita tempuh untuk itu? Tentu kita harus mencari jalan yang baik dan untuk tujuan yang benar. Bukan mencari jalan yang baik untuk sesuatu yang jahat. Yudas tega mengkhianati gurunya. Ia menilai gurunya, Tuhan semesta alam ini, hanya 30 keping perak. Sungguh sangat mengenaskan sekali. Bagaimana mungkin Tuhan itu dapat dinilai dengan nilai uang yang hanya sedemikian rendah itu? Padahal Yesus, kalau kita lihat perumpamaan tentang orang menemukan mutiara yang berharga, nilainya itu saudara-saudara tidak terukur. Nilainya sungguh sangat begitu besar. Tetapi ini ada orang yang sampai menilai, mentaksir harga dari gurunya, Tuhannya, hanya 30 keping perak. Kita refleksikan ini di dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kita tidak menemukan kepuasan terhadap kebutuhan jasmani kita selama kita mengiring Yesus.
Adakah di dalam diri kita hati seperti Yudas ini? Ataukah kita tetap bertahan, tetap ikut Yesus? Nibotangi tetap ikut Yesus. Tetap mempertahankan bagaimanapun keadaan saya tahu siapa Yesus. Saya tahu bagaimana Yesus dengan ajaran-ajarannya yang benar. Orang kalau tahu kebenaran di dalam ajaran Yesus, siapa yang tahu Yesus yang sebenarnya, dia tidak akan seperti Yudas. Tetapi nyatanya banyak orang-orang yang dulu menyandang Kristen lalu murtad, keluar dari kebenaran. Banyak hal seperti Yudas ini, mencari popularitas, mencari kemudahan-kemudahan hidup, lebih banyak diterima di masyarakat, lebih mudah untuk menerima pangkat dan jabatan, bahkan lebih mudah untuk kawin cerai, lebih mudah untuk menikah dengan beberapa banyak orang. Saudara-saudara, banyak contoh di sekeliling kita, kasus-kasus seperti Yudas. Maka firman Tuhan dalam kesempatan pendalaman Alkitab ini mengingatkan kita, kita harus waspada, kita harus hati-hati. Seperti jauh sebelumnya Yesus mengatakan itu kepada kita. Itu di dalam ayat 3 dan 6. Lalu selanjutnya persiapan untuk makan Paskah. Ayat 7 sampai yang ke-13. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru, bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Amin. Saudara-saudara, maka tibalah hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah itu. Jadi Paskah itu sinonim dengan hari raya roti tidak beragi. Mengapa? Karena memang di dalam Paskah itu orang Israel, ya, di dalam hidangannya itu ada yang dinamakan roti yang tidak beragi. Roti yang mengingatkan bagaimana mereka saat keluar dari Mesir harus keburu-buru dan dalam penderitaan, ya. Sehingga di samping roti tidak beragi, di sana ada sayur pahit yang melambangkan juga kepahitan hidup mereka ketika mereka harus menjadi budak di Mesir. Bahkan ketika mereka harus berjalan di padang gurun yang sangat begitu panas dan terik. Dan di samping itu juga anggur yang juga melambangkan sukacita buat mereka. Karena Tuhan sendiri yang boleh berkenan membebaskan mereka dan menuntun mereka. Sehingga kalau boleh kita susun dalam satu kata, dalam kepahitan ataupun dalam penderitaan itu, kalau Tuhan sendiri yang menuntun kita, tetap ada sukacita. Maka kita dapat mendapatkan gambaran itu di dalam Mazmur bahwa Tuhanlah itulah yang menjadi mazmurku dan kekuatanku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Jadi domba Paskah ini adalah makanan inti dari perayaan Paskah. Ya, kita lihat di dalam kitab Ulangan, ya, Ulangan 16 atau berapa itu di sana dikatakan bahwa perayaan ini harus disertai dengan penyembelihan domba Paskah. Dan ini merupakan inti untuk mengingatkan bagaimana mereka dibebaskan dari maut dengan darah anak domba. Dalam konteks yang demikian ini, saudara-saudara, dalam hari raya roti tidak beragi ini, Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota,
kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Yesus adalah Tuhan. Dia tahu apa yang akan terjadi dan segala perkataannya itu penuh kuasa. Itu sudah diakui terlebih dahulu kalau kita lihat di dalam peristiwa Injil-Injil bahwa sepatah kata dari perkataan Yesus itu penuh kuasa. Sehingga kita melihat di sini, saudara-saudara, Yesus menghendaki makan Paskah. Yesus rindu untuk makan Paskah bersama murid-muridnya. Inilah makan Paskah terakhir kali dengan murid-muridnya dalam istilahnya kalau sebelum itu dalam tradisi Yahudi. Yesus sebagai orang berdarah Yahudi, maka dia harus taat, dan itu sungguh benar. Ya, Yesus harus taat kepada aturan Yahudi. Maka di sini kalau dikatakan hari raya Paskah, maka tata aturan Paskah itu pun juga harus dilakukan oleh orang Yahudi. Ya, Rasul Paulus juga sudah mengatakan bahwa dia dalam kemanusiaannya taat, tunduk kepada hukum Taurat. Tetapi dia adalah Tuhan. Dia berkuasa atas hari raya itu. Bukan hari raya itu yang menguasai Yesus. Maka dalam peristiwa ini Yesus ingin hendak mengubah inti dari perayaan, bukan mengubah inti, tetapi mengubah tata cara perayaan Paskah dari ke Yahudi dalam suatu konteks atau di dalam suatu di dalam suatu cara yang baru. Ya. Di sini Yesus yang adalah Tuhan, dia tahu apa yang ia akan lakukan dan apa yang akan terjadi. Maka di sini dia mengatakan kepada Petrus dan Yohanes untuk menyuruh mereka pergi mempersiapkan Paskah. Pergi untuk mempersiapkan Paskah ini, saudara-saudara, dia tidak tahu tempat yang jelas kemana dia harus pergi. Yang paling jelas di sini adalah bahwa ketika Yesus menunjukkan bagaimana peristiwa-peristiwa yang ada di dalam perintahnya itu, maka di sini Petrus dan Yohanes harus mengikutinya. Artinya bahwa untuk berjalan sesuai dengan rencana dari Tuhan, kalau di dalam suatu dalam konteks Paskah di sini, supaya Paskah ini dapat berjalan dengan baik sesuai yang dipersiapkan, walaupun tanpa Petrus ataupun Yohanes tetap jalan. Tetapi di sini adanya suatu perlu keterlibatan seorang manusia, keterlibatan seorang murid terhadap gurunya untuk mempersiapkan rencana Tuhan ini. Saudara-saudara, Tuhan tidak butuh manusia untuk mewujudkan rencananya. Tuhan tidak membutuhkan siapapun untuk firman-Nya itu terlaksana. Tetapi mengapa kadangkala Tuhan itu memerlukan kita? Itu bukan karena Tuhan kekurangan tenaga, bukan karena Tuhan tak kuasa, tetapi ini justru suatu kelimpahan rohani yang harus diterima oleh orang-orang percaya. Orang-orang percaya harus mengerti kalau Tuhan melibatkan dirinya untuk ambil bagian dalam pelayanan itu adalah satu bentuk kemurahan, keistimewaan. Bagaimana mungkin kita yang fana ini disuruh terlibat di dalam suatu rencana Allah yang agung, rencana Allah yang mulia. Sehingga kita tahu ketika Petrus dan Yohanes di sini taat kepada ucapan Yesus untuk mengikuti detail-detail apa yang dikatakan oleh Yesus di sini, baik itu di sini dikatakan bahwa apabila engkau bertemu dengan seorang yang membawa kendi, ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan banyak hal
selanjutnya di sana ditulis dan dia harus taat. Ketika dia taat, maka di dalam ayat 13 ya, di sana sangat begitu jelas mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Mereka berangkat, mereka patuh, mereka taat terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Hal ini hampir sama ketika Yesus membutuhkan seekor keledai ketika ia masuk ke Yerusalem, saudara-saudara. Jadi Yesus di sini sungguh sangat-sangat baik hati, dia mau memakai setiap kita untuk menjadi alatnya. Tuhan sebenarnya tak perlu kita. Kitalah yang perlu Tuhan setiap hari. Kita perlu taat kepada Dia. Saya melihat saudara-saudara ini merupakan suatu tindakan iman. Iman yang harus taat kepada perkataan Tuhan. Kemarin khotbah gereja kita adalah firman yang menjanjikan. Firman yang menjanjikan adalah firman yang harus kita respon dengan ketaatan. Harus dengan iman dan ketaatan. Sehingga kita mampu berjalan menyusuri dunia sesuai dengan firman yang menjanjikan itu. Atau perkataan Yesus yang penuh kuasa yang tidak akan pernah meleset pasti terjadi. Itu bagian yang persiapan untuk makan Paskah. Sehingga dengan demikian perayaan Paskah atau makan perjamuan malam siap sedia. Lalu sekarang kita pasal 22 ayat 14 ayat 23 penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah ini di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Saudara-saudara, seperti ayat sebelumnya tadi bahwa rencana perjamuan ini sesuai dengan sabda Yesus sendiri. Sehingga perjamuan ini sudah siap sedia untuk dilakukan. Sehingga ayat 14 mengatakan, ketika tiba saatnya. Ini adalah satu istilah yang sangat begitu indah. Maka Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Ayat 15, Yesus menyatakan bahwa ia sangat rindu untuk makan Paskah bersama dengan para rasul sebelum Yesus menuntaskan karyanya di muka bumi ini, yaitu menderita via dolorosa sampai kepada kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus benar-benar rindu untuk makan Paskah ini, karena dalam perjamuan ini adalah perjamuan yang terakhir yang akan mengingatkan secara terus-menerus akan arti dan makna dari perjamuan Paskah yang sejati. Sehingga di dalam ayat 16,
Yesus mengatakan bahwa aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Artinya adalah makan dan minum bersama Tuhan dalam arti yang sepenuh-penuhnya. Saudara-saudara, dalam perjamuan kudus kita tidak melihat kehadiran Yesus. Tetapi Yesus hadir di dalam perjamuan kudus. Tetapi satu kali kelak nanti kita pun juga akan bertemu kembali dengan Tuhan, makan dan minum bersama Tuhan dalam perjamuan di surga. Saya tidak dapat membayangkan kiasan-kiasan yang ada di dalam Alkitab tentang makan bersama dengan Tuhan di surga itu seperti apa. Saya hanya menerimanya dengan iman. Demikian pun kita harus menerimanya dan memandangnya dalam iman. Bahwa kita akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Lalu dalam perjamuan itu, Yesus mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus selalu mengucap syukur terhadap apa yang ia lakukan, terutama demi kepentingan penebusan itu. Ia benar-benar rindu untuk makan bersama dengan para rasulnya. Dan ia, saudara-saudara, di dalam ayat 19, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini menjadi satu rangkaian dengan ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan seolah-olah ya, di dalam ayatnya yang ke-17 dan dalam ayat 12 ini seolah sebagai suatu perjamuan yang berbeda dengan ayat 19 dan ke-20. Tetapi saya berpikir bahwa saya sendiri kurang begitu tahu bagaimana tata cara detail-detailnya perayaan Paskah dalam orang Yahudi. Tetapi yang paling mendasar adalah bagaimana ketika Yesus mengambil roti itu, lalu dia memberkati, mengucap syukur dan memecahkannya. Lalu membagikan atau memberikan kepada mereka dengan berkata, inilah tubuhku. Ini sesuatu yang sangat begitu aneh sekali, saudara-saudara ya. Kenapa saya katakan demikian? Ketika Yesus memecahkan roti dan memberikannya, membagikannya kepada murid, Yesus mengatakan bahwa roti ini adalah tubuhku atau tubuh Tuhan itu sendiri. Lalu di dalam ayat 19 dikatakan, di dalam 20 ketika Yesus mengambil cawan yang berisi anggur itu, Yesus mengatakan, inilah darahku. Inilah yang menjadi perdebatan, kalau tidak dikatakan demikian, yang menjadi bahan teori yang beragam. Ya, kita ketahui bersama ada transubstansi maupun konsubstansi. Ya, perbedaan-perbedaan itu ada di dalam gereja Tuhan. Apakah benar roti itu adalah tubuh Yesus yang jasmani? Hal itu, saudara-saudara, kita lewati saja. Itu bukan inti atau bukan pesan utama yang tidak disampaikan di dalam perjamuan kudus. Sebab kalau itu dijadikan inti, maka gereja akan terbelah-belah. Saudara-saudara, yang tidak dikatakan di dalam perjamuan ini adalah bahwa dengan kehidupan Kristus seutuhnya, tubuh dan darahnya yang diberikan kepada kita melalui peristiwa penyiksaan terhadap Yesus dan salibnya, yang mencucurkan darah yang dari tubuhnya itu, mau dikatakan bahwa penebusan akan berlangsung. Penebusan terjadi. Setiap orang yang percaya kepada peristiwa itu, ia diselamatkan. Maka orang yang percaya kepada sengsara dan kematian Tuhan, maka mau tidak mau seharusnya dia mengikuti
perjamuan kudus. Karena di dalam perjamuan kudus itu dilukiskan bagaimana Tuhan mengalami peristiwa salib, peristiwa penderitaan itu. Tetapi anehnya juga masih ada saja ya, aneh ya, ada gereja yang tidak melayani perjamuan kudus ini, saya tidak tahu apa alasan mereka. Tetapi saudara-saudara, kita juga harus hati-hati. Perjamuan kudus ini bukan suatu sarana bagi kita untuk menjadi sehat, untuk menjadi makmur. Ya, beberapa waktu lalu, saudara-saudara, banyak jemaat-jemaat yang terpengaruh dengan ajaran seperti ini. Tak terkecuali di dalam gereja kita. Memang gereja kita tidak mengajarkan bahwa roti dan anggur perjamuan itu membawa khasiat. Tetapi jemaat itu, saya tahu sendiri, masih ada yang percaya hal-hal seperti itu. Ketika saya ditunjuk untuk melayani membagikan roti dan anggur, ada jemaat-jemaat Tuhan yang masih minta dibawa ke rumah. Orang yang begini ini memang perlu digembalakan dengan baik. Pada intinya adalah yang namanya perjamuan, communion, ya, itu tidak bisa dilaksanakan sendiri-sendiri. Yang namanya perjamuan itu ya makan bareng, dan itu hanya dapat dilakukan ketika kita berkumpul. Kitab Korintus kan mengatakan begitu, ketika kita berkumpul di meja Tuhan. Tetapi ada orang, oleh karena terpengaruh ajaran-ajaran seperti itu, sehingga minta roti dan anggur dibawa pulang. Tujuannya untuk apa? Saya mau selidiki hal itu, saudara-saudara. Ternyata di dalam video-video di YouTube itu, ada memang orang itu, ya, dia memercik-mercikkan minyak urapan, dan lalu minum anggur perjamuan dan makan roti perjamuan untuk tujuan pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, tidak bangkrut, tidak miskin. Saudara-saudara, ini sungguh-sungguh salah kaprah. Kalau seperti ini, mereka tidak mendapatkan atau tidak menangkap, tidak mengerti, memahami inti dari perjamuan kudus ini. Padahal perjamuan kudus ini ada pesan yang sangat istimewa, karena kerinduan Tuhan untuk makan bersama dengan rasul-rasul. Ya, di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa di dalam ayat 19, ya, di dalam ayat 19 bagian akhir tentang perjamuan itu ada amanat. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Memang, saudara-saudara, dalam perjamuan kudus itu kita memperingati. Tetapi kita harus melakukan dan menerima itu bukan atas dasar peringatan itu. Tetapi inti di dalam peringatan itu yang harus kita pahami. Sebab kalau kita hanya memperingati, maka perjamuan kudus, korban Tuhan itu tidak ada artinya apa-apa. Inilah yang harus kita ketahui. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan, do this in remembrance of me, atau do this in memory of me. Kenangkanlah aku dengan melakukan ini. Berarti dengan perkataan Tuhan ini, perjamuan kudus adalah suatu kenangan yang indah. Ketika kita makan duduk bersama dalam meja perjamuan, kita ingat betapa Tuhan itu mencintai kita, mengasihi kita, sehingga ia memberikan tubuhnya dan darahnya sebagai anak domba Allah yang satu-satunya yang dapat menebus, menyelamatkan, dan membebaskan kita dari dosa. Lalu di dalam ayat 21 dan 22, tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini, sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Saudara-saudara, dalam satu meja ternyata ada orang yang sebenarnya tidak memiliki bagian di dalam meja itu. Tetapi mereka hadir di dalam meja itu. Atau kalau katakanlah hadir di dalam perjamuan. Ini mengibaratkan adalah
lalang dan gandum. Di antara gandum ada lalang. Di antara banyak orang yang mengaku Kristen sebenarnya bukan Kristen. Banyak orang yang mengaku sebagai murid-murid Yesus bukan murid. Bisa dikatakan pengkhianat, penjual Yesus. Ya. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Itu adalah sisi lain. Sisi di mana keagungan rencana Allah terhadap semesta yang jatuh ini. Tetapi di sisi lain ketika orang mau berbuat jahat, orang yang mau menyangkal imannya, menyerahkan Yesus, menggadaikan Yesus, menjual Yesus, di sini dikatakan oleh Yesus orang celaka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana hidup? Lalu ayat terakhir, lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Ini orang lupa untuk melihat kedalaman hatinya. Melihat dirinya sendiri. Sejauh mana dia itu mencintai Tuhan. Justru eker-ekeran. Ya. Seharusnya kita saudara-saudara jauh ke dalam lubuk hati kita. Kita mau telisik seperti pemazmur itu. Tuhan, sungguhkah aku ini mengasihi Engkau? Bukan tuding menuding. Ya, apa kamu ya? Apa kamu ya? Bukan saya. Apa kamu yang akan menyerahkan Yesus? Apakah kamu yang akan ini dan itu dan lain sebagainya? Tetapi jauh kedalaman lubuk hati kita. Kita melihat sebatas mana kita mengasihi Yesus. Sebatas mana kita itu taat kepada Yesus. Sejauh mana kita itu mau taat kepada firman Tuhan. Lamanya menjadi orang Kristen tak menjamin untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi sedikit waktu saja ketika kita menyerahkan hati kita dan kita tahu kita perlu Tuhan. Di situ perubahan terjadi, pertobatan terjadi. Orang akan gampang untuk melihat dirinya sendiri dengan bantuan Roh Kudus. Kiranya dalam perenungan kita, pendalaman Alkitab pada hari ini dapat menolong kita melalui pertolongan Roh Kudus, kita agar semakin lebih melihat ke dalam diri kita. Apakah kita sudah taat kepada Yesus ataukah kita ada semacam kekecewaan atau keraguan? Lalu bagaimana sikap hidup kita? Apakah kita akan rela meninggalkan Yesus demi karena kepuasan kita tidak terpenuhi? Apakah kita di dalam menjalani hidup Kristen ini, apakah kita lebih gampang untuk menyalahkan orang lain atas segala sesuatu, ya mungkin karena tidak beres atau apa, daripada kita melihat hati diri kita. Tuhan berkati, dan saya mengajak kita petang nanti mengikuti kembali pendalaman Alkitab akan disampaikan oleh Bapak Lindra Haryanto, Penatua Gereja kita, yang tentunya akan lebih jelas dan akan lebih memberkati. Untuk itu marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan pendalaman Alkitab online pada siang hari ini, mengingatkan kami betapa rindunya Engkau mengumpulkan kami ya Tuhan. Engkau rindu mengumpulkan kami ini seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Sehingga Engkau mengumpulkan para rasul-Mu untuk berhimpun bersama dalam meja perjamuan-Mu. Namun ya Tuhan, kami tahu bahwa di antara meja itu, di antara orang yang berkumpul di meja itu ada orang-orang yang memang tidak mendapat bagian di dalam berkat yang ada di dalam meja perjamuan ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami adalah orang-orang yang termasuk di dalam meja perjamuan itu, yang menerima berkat yang ada di dalam meja perjamuan itu, yang tak lain dan tak bukan adalah kehadiran-Mu sendiri, penebusan-Mu, dan penyelamatan-Mu yang telah Engkau lakukan melalui karya salib-Mu. Tolonglah kami supaya kami memiliki hati yang jujur terhadap diri kami sendiri. Hati yang selalu dipimpin oleh Roh Tuhan, firman Tuhan, sehingga hati kami tidak dikuasai oleh rencana-rencana jahat, tipu-tipu muslihat, rencana-rencana yang baik untuk tujuan kejahatan. Ajarlah kami juga untuk mengintrospeksi diri kami sendiri.
sejauh mana kami sebagai murid-murid Tuhan, sebagai seorang rohaniwan gereja, sebagai seorang yang dipercaya oleh Tuhan sendiri untuk menjadi alatnya. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami dan ampunilah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.